Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada kesempatan kali ini kembali lagi bersama Pak Aldo. Kita akan belajar tentang materi PPKN, yaitu kewajiban di kelas 6 semester 2 tema 6 subtema 1. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar ilmu yang kita peroleh menjadi manfaat bagi kita. Berdoa mulai. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Baik, berdoa selesai. Selanjutnya tanpa berlama-lama lagi, langsung kita ke materinya saja. Tujuan pembelajaran pada PPKN hari ini yaitu yang pertama, kita menyebutkan contoh pelaksanaan kewajiban sebagai wujud peduli lingkungan. Berikutnya menyebutkan contoh kewajiban siswa di lingkungan sekolah, dan yang terakhir menjelaskan manfaat melaksanakan kewajiban. Yang pertama-tama kita harus mengerti apa itu kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap orang dengan penuh rasa tanggung jawab sehingga bisa mendapatkan haknya secara layak. Jadi kalau ada kewajiban pasti ada hak ya anak-anak. Jadi sebelum kalian mendapatkan hak, kalian harus melaksanakan kewajiban kalian terlebih dahulu. Jadi kita bisa lihat, ini ada gambarnya, ini ada seorang anak perempuan ya. Nah, dia kan tentang kewajibannya. Di gambar ini kalian bisa lihat sendiri ya, kewajiban yang harus dilakukan anak ini sebagai murid dari sekolah. Oke, selanjutnya kewajiban sebagai anak-anak terdiri dari dua lingkup. Yang pertama ada kewajiban di rumah, dan yang kedua ada kewajiban di sekolah. Contoh kewajiban anak di rumah. Ini contoh kewajiban yang umum ya anak-anak, pasti kalian juga sudah sering melakukannya. Yang pertama ada membantu orang tua, yang kedua menjaga kebersihan dan kenyamanan tempat tinggal, yang ketiga menyayangi saudara, kakak dan adik. Yang keempat ada patuh terhadap nasihat orang tua. Berikutnya ada selalu mengerjakan PR. Dan yang terakhir ada pulang sekolah tepat pada waktunya. Ini ada contoh-contoh gambarnya anak-anak. Ini sebagai contoh kewajiban anak di rumah. Ini ada anak sedang belajar atau juga bisa mengerjakan PR. Ini ada anak-anak sedang membantu ibunya membersihkan rumah ya. Yang ini juga sama, sedang membantu ibunya, dan ini adalah gambar ada kasih sayang antara kakak dan adik. Oke, berikutnya contoh kewajiban anak di sekolah. Nah, sini juga ada beberapa contoh-contoh kewajiban anak di sekolah yang mungkin kalian sudah sering lakukan ya. Yang pertama adalah menaati peraturan di sekolah. Yang berikutnya ada saling menghormati dengan orang-orang di sekolah, bukan hanya antara siswa dengan murid saja ya, tapi dengan semua orang di sekolah, contohnya dengan Pak Satpam atau dengan orang-orang yang berjualan di kantin. Nah, seperti itu. Berikutnya ada melakukan piket kelas secara bergantian. Setelah itu ada datang ke sekolah tepat waktu. Selanjutnya ada menjaga ketertiban waktu belajar, dan yang terakhir adalah menjaga fasilitas sekolah agar bisa kalian gunakan dengan baik dan juga semua warga sekolah bisa memanfaatkannya juga dengan baik.
Ini adalah contoh-contoh gambarnya. Ini ada anak sedang melakukan piket, ini ada murid sedang salim kepada gurunya ya, dan ini ada murid dan bapak guru melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Dan terakhir ini ada murid sedang memanfaatkan fasilitas sekolah di perpustakaan. Baik, berikutnya perlu kamu ketahui bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh pendidikan. Selain itu, kewajiban warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 2. Jadi setiap warga negara Indonesia itu ya anak-anak memiliki hak untuk memperoleh pendidikan. Nah, bagaimanakah masyarakat atau setiap warga negara itu memanfaatkan haknya? Ya dengan cara melaksanakan kewajibannya untuk mengikuti pendidikan dasar. Nah, hal itu sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 2. Nah, untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah mencanangkan program wajib belajar 12 tahun yang meliputi pendidikan tingkat SD sampai SMA, serta pemberian bantuan operasional sekolah untuk meringankan biaya pendidikan. Jadi sebagai warga negara Indonesia kita sudah dijamin ya anak-anak untuk memperoleh pendidikan. Maka dari itu kita sebagai warga negara Indonesia harus menamatkan pendidikan dari SD hingga SMA, dan itu juga mendapat bantuan dari negara ya anak-anak. Kita sudah dibiayai dari SD hingga SMA. Nah, berikutnya ada kewajiban siswa terhadap peduli lingkungan. Ini ada melaksanakan kewajiban menjaga lingkungan merupakan wujud sikap peduli terhadap lingkungan. Kehidupan manusia bergantung pada lingkungan. Jika lingkungan rusak, manusia juga yang akan mengalami kerugian. Oleh karena itu, kita berkewajiban untuk menjaga lingkungan. Sebagai siswa, diwajibkan untuk ikut dalam wujud peduli lingkungan, terutama di lingkungan sekolah. Jadi anak-anak, kalian sebagai warga sekolah juga memiliki andil yang besar dalam melestarikan lingkungan sekolah. Jadi tidak hanya petugas kebersihan sekolah saja yang harus menjaga kebersihan, kalian pun juga termasuk sebagai yang bertanggung jawab untuk peduli terhadap lingkungan sekolah agar terciptanya kondisi pembelajaran yang nyaman dan aman tentunya ya. Cara yang dapat dilakukan sebagai pelaksanaan wujud peduli lingkungan. Yang pertama, ada membuang sampah di tempat sampah. Yang kedua, menghemat penggunaan kertas. Dan yang ketiga, mengurangi penggunaan sampah plastik. Yang keempat, menghemat penggunaan air dan listrik di sekolah. Yang kelima, ikut serta dalam kerja bakti membersihkan lingkungan. Nah, ini adalah cara-cara ya anak-anak yang bisa kalian lakukan dalam menjaga lingkungan sekolah kalian. Beberapa contoh manfaat pelaksanaan kewajiban. Nah, ada beberapa contoh pelaksanaan kewajiban di rumah dan di sekolah. Yang pertama kita baca di rumah dulu. Yang pertama, membersihkan dan merapikan kamar secara rutin. Nah, manfaatnya kamar menjadi bersih dan nyaman. Yang kedua, pulang sekolah tepat waktu. Manfaatnya orang tua tidak akan merasa khawatir. Yang ketiga, mematikan alat elektronik ketika tidak digunakan. Manfaatnya tagihan listrik akan lebih hemat. Yang di sekolah sekarang, yang pertama melakukan piket kelas. Manfaatnya kelas menjadi bersih dan nyaman untuk belajar. Yang kedua, datang sekolah tepat waktu. Manfaatnya tidak tertinggal pelajaran.
Yang ketiga, menjaga ketertiban waktu belajar. Manfaatnya, suasana belajar menjadi lebih nyaman. Tugas hari ini adalah yang pertama, yaitu buatlah tabel kegiatan kewajiban yang pernah kalian lakukan ketika di rumah dan di sekolah, beserta manfaatnya. Sebutkan masing-masing 5 kewajiban. Oke, jadi ini contoh tabelnya ya, ada tabel di rumah dan di sekolah. Setelah itu ada kolom kewajiban dan manfaatnya. Nah, ini tabelnya wajib kalian gambar dan dibuat seperti ini persis ya. Seperti ini contohnya. Oke. Tadi di slide sebelumnya kan sudah ada contohnya. Kalian bisa mengikuti contoh seperti itu. Nah, mungkin tadi yang di sana itu contohnya masih sedikit ya. Kalian nanti bisa tambahi lagi. Oke. Kewajiban, manfaat di rumah dan di sekolah. Tugas dikerjakan di buku tulis dan tidak lupa bukti pengerjaan dikirimkan ke wali kelas. Oke, selamat mengerjakan. Baik anak-anak, mungkin itu sekian materi pembelajaran PPKN di tema 6 subtema 1 ya anak-anak. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dan dikirimkan ke wali kelas kalian masing-masing. Oke, tetap jaga kesehatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.